فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun wa qala aidon fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa qala aidon faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya mengingatkan khusus untuk diri saya
umumnya untuk kita semuanya, mari kita bersama-sama memperbaharui niat kita. Niat semata-mata thalabul ilmi, mencari ridho Allah, agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah, barokah untuk kehidupan kita, agar kita kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karenanya, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing, dan kita diberikan pertolongan, diberikan hidayah, sehingga bisa memanfaatkan itu semuanya untuk kita beramal, untuk kita beribadah, apapun bentuknya ibadah kita. Mudah-mudahan semuanya tadi diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya tidak sedikit pun ada perasaan meragukan terhadap kesempurnaan agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya agama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yakni agama Islam. Oleh sebab itu, dalam hati kita sedikit pun tidak ada meragukan terhadap kesempurnaan agama Islam. Tapi kita semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, dan risalahnya sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin bahwa Rasul berkewajiban memiliki 4 sifat yang sampean sudah hafal semuanya: siddiq, amanah, tabligh, dan fatona. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan atau yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Sebab akhir-akhir ini ada yang menyatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna. Malah akhir-akhir ini juga ada yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Kira-kira menurut sampean semua agama itu sama apa enggak? Kalau sampean menyatakan sama, maka saya berlepas diri. Kalau sampean menyatakan agama semuanya sama, untuk apa sampean mengikuti Islam? Kita mengikuti dan memeluk Islam itu karena kita yakin bahwa Islamlah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Maka kita memilih Islam. Tapi Islam mengakui adanya agama-agama yang lain. Ini harus digarisbawahi. Walaupun mengakui adanya agama-agama yang lain, tapi agama Islam tidak mengakui semuanya agama itu sama dan benar. Agama itu benar menurut pemeluknya. Sampean yang ngaku sebagai orang Muslim, orang Islam, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islamlah agama yang benar, agama yang sempurna. Itu harus ditanamkan betul. Kalau itu enggak sampean tanamkan, maka sampean tergolong orang yang rusak agamanya, rusak imannya. Ini penting saya sampaikan buat kita, khususnya untuk saya, agar kita betul-betul hidup itu
bersandarkan kepada keimanan. Maka itu ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Umar, ketika Rasulullah duduk bersama Sayyidina Umar, yang hadisnya panjang diriwayatkan Imam Muslim itu, ketika beliau Rasulullah didatangi seorang laki-laki yang memakai pakaian putih, yang tidak terlihat dari mana arahnya, tiba-tiba mendekat kepada Rasulullah. Di antara pertanyaan orang laki-laki kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, habarkan kepadaku tentang iman. Ini pokok ini. Tidak sekedar cuma difahami, tapi pokok dalam kehidupan kita. Tidak bisa disepelekan. Manakala itu kamu sampean dan saya sepelekan, rusak iman kita. Harus betul-betul tertanam, terpatri dalam hati kita. Tidak boleh untuk disepelekan, dianggap remeh. Rasulullah menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dijawab oleh Rasulullah, iman itu kamu betul percaya terhadap Allah sebagai Tuhanmu. Maka dalam diri kita senantiasa berteriak, raditu billahi robba. Ya Allah, hambamu ridho bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka tidak pantas manakala hamba menuhankan selain engkau. Karena selain engkau semuanya adalah ciptaanmu, maka tidak pantas manakala hamba menuhankan ciptaanmu. Maka yang berhak untuk hamba tuhankan tidak ada lain kecuali engkau ya Allah. Maka dengan itu kita seyakin-yakinnya sadar terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Ini ditanamkan. Sehingga di dalam kita beribadah bukan cuma berwawasan syariat, tapi bagaimana kita beribadah itu betul-betul menyertakan dalam konteks hakikat kita. Sampean dan saya beribadah bukan karena sampean dan saya mampu. Karena mampunya saya dan sampean beribadah itu karena diberi oleh Allah kemampuan. Jadi di sini tertanam dalam diri kita bahwa diri kita selalu karena diberi, karena diberi, karena diberi. Bukan karena kita mampu. Karena hakikatnya manusia semacam kita-kita ini tidak punya kemampuan apa-apa kecuali tanpa pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus diikuti. Berkat pertolongan Allah, sampean sekarang bisa duduk di masjid yang kita muliakan ini. Berkat pertolongan Allah, hidayah Allah, sampean dan saya diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Sehingga sholat atau ibadah yang kita lakukan bukan memunculkan sifat keakuannya, sifat kesombongannya, tapi justru semakin dirinya sadar dengan ibadah, semakin mengantarkan dirinya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan perlu sekali, sehingga menghilangkan sifat keakuannya. Tidak ada aku kecuali aku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku Azhar, aku Saifuddin, aku Rahman, aku siapapun, semua bakal musnah. Tapi aku yang hakiki tidak bakalan musnah, yakni akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya beribadah kepada akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, mari kita jaga ini. Ini amantu billah, antu'mina billah. Ini dikuatkan. Sehingga sampean-sampean sebagai orang mukmin itu betul-betul memahami tentang sifat yang wajib atas Allah miliki. Wajibnya bukan bersifat wajib fikih, tapi wajib dengan akal. Kalau wajib fikih, manakala tidak dikerjakan berdosa. Wajibnya fikih, sholat maghrib wajib,
wajibnya wajib ain atau fardu ain, maka orang muslim yang terpenuhi syarat rukun syaratnya sebagai orang muslim yang berkewajiban melaksanakannya, ya ini disebut dengan mukallaf, maka dia harus melakukannya. Manakala tidak mengerjakan sholat maghrib dan sholat-sholat yang lainnya yang merupakan sholat kewajiban kita, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka dosa baginya. Tapi wajib yang dimiliki oleh Allah, wajib secara akal. Akal kita menolak kalau Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Apa yang wajib bagi Allah? Sampeyan tahu mulai dari wujud, qidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, sampai mutakaliman. Allah itu wujud, Allah itu ada, maka adanya berbeda dengan adanya sampean, adanya ada dengan dirinya sendiri. Kapan adanya? Dahulu tidak ada yang mendahului. Kalau sampean ada karena didahului oleh yang lainnya. Ini harus ditanamkan terus, sehingga betul-betul ketauhidan itu kokoh. Karena kalau dalam hati kita sudah ada perasaan untuk menggambarkan Allah seperti makhluk, maka sampean dan saya menjadi orang yang imannya rusak. Sebab Allah itu yang laisa kamislihi syai'un. Ini harus diawasi terus oleh kita. Sehingga kesempurnaan yang ada pada Allah itu sempurna dengan dirinya sendiri. Bukan sempurna karena diberi kesempurnaan, tapi memang sudah sempurna dengan dirinya sendiri. Itu harus dengan kokoh, sehingga tidak sedikit pun meragukan. Nah sekarang ini kalau kita tidak mampu untuk menjaga diri, mudah terombang-ambing. Mudah terombang-ambing. Maka ini jangan sampai dalam diri kita, apalagi kita masih hidup di zaman sekarang ini, 2021, menjelang akhir 2021, mau masuk ke 2022. Bagaimana nanti 2040, anak-anak kita bagaimana? Anak cucu kita bagaimana? Maka orang yang paling bahagia, yang paling beruntung adalah manakala manusia yang sudah tidak lagi bernafas, tidak lagi ada di dunia, tapi dia sudah tidak lagi mampu untuk beramal, berbuat, tapi selalu masih mendapatkan kebaikan-kebaikan. Inilah orang yang paling beruntung. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sampai sudah hafal, kalau manusia itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bi, waladin sholihin yad'ula. Sekarang di dalam masa kehidupan kita yang sekarang ini, mampu enggak kita untuk mempersiapkan 3 ini? Mempersiapkan yang sedekah yang selalu diajarkan oleh guru kita, yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedekah manakala tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang, tidak ada nilainya di sisi Allah. Bagaimana kita memberi ilmu yang bermanfaat? Anak-anak kita didik. Sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, alimu auladakum bi qiraatil Quran. Ajari anak-anakmu dengan membaca Quran. Anak kita bisa membaca Al-Quran. Mungkin bukan kita yang ngajari, tapi guru kita. Tapi kita menyuruh dan menuntut anak kita. Kita sama dengan mengajari. Lalu kita nanti sudah dimasukkan orang kemasuk dalam kubur, alam barzah kita. Anak kita menyadari bahwa membaca Al-Quran bagian daripada ibadah. Dulunya dia bisa karena orang tuanya. Maka ketika orang itu, anak itu senantiasa membaca Quran, orang tuanya di alam barzah tidak membaca Al-Quran, tapi tetap mendapatkan kebaikannya. Sudahkah kita persiapkan itu? Belum lagi nanti waladin sholihin yad'ula. Sadar dengan begitu besarnya, bersyukur dia dengan orang tuanya, yang dengan orang tuanya, wasilah dengan orang tuanya, dia sadar dengan kebaikan, tahu yang benar, tahu yang salah, lalu dia berdoa di hadapan Allah. Alangkah indahnya ketika kita senantiasa mendapatkan doa kebaikan dari anak kita. Coba teman sekalian sekarang, karena cintanya terhadap dunia, sampai seorang anak berani menggugat terhadap ibunya. Apa masalahnya itu?
Ibu yang melahirkan, yang semestinya sekiranya harta yang ada pada kita itu diminta oleh orang tua kita, tidak sedikit pun yang bisa untuk mencukupi atas perlakuan orang tua kepada kita. Tapi betapa banyaknya zaman sekarang kita diperlihatkan seorang anak berani menuntut terhadap orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini perlu kita tanamkan. Kenapa? Bahwa kita hidup di dunia bukanlah cuma hidup selamanya di dunia, tapi hidup yang di dunia adalah sementara. Nah, kalau tidak dilandasi iman ini bagaimana? Nah, setelah Rasulullah diajar sahabat Umar diajari oleh Rasulullah itu demikian, sambil mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat tadi itu. Akhirnya kan Rasulullah menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Umar. Hai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang datang? Sayyidina Umar hanya menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, wahai Umar, itu tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Pertanyaan, bagaimana kita sudah berada dengan keimanan kita? Iman bukan sekedar hanya kita percaya kepada Allah, tapi kita juga diantaranya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Maka jangan sedikit pun dalam hati kita ada perasaan menuduh bahwa Rasulullah tidak sempurna. Ini harus dijaga. Yang tadi saya katakan itu. Sehingga sampean dan saya ikhlas. Maka siapa yang membaca zikir yang tadi kita baca bersama-sama, dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, landasan iman kepada Allah. Ketika dibaca pada waktu pagi, siangnya dimatikan oleh Allah, Allah ridho kepada orang itu. Kalau dibaca pada sore hari atau malam hari, ketika malam dibangkitkan oleh Allah, dijemput oleh Allah, dia meninggal, dia ridho. Allah ridho dengan orang itu. Baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maka dengan ucapan zikir yang demikian, kita ridho, ikhlas menerima Allah Tuhan kita. Kita ridho, ikhlas menjadi seorang muslim, Islam sebagai agama kita. Kita ridho terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Sehingga kita tidak sedikit pun ada kebimbangan terhadap Islam, tidak ada kebimbangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai membaca sholawat, jangan lupa 4 perkara ini diawasi. Yang pertama, ketika sampean membaca sholawat, sadarkan bahwa sampean mengucapkan membaca sholawat itu menjalankan perintahnya Allah. Sampean sudah hafal dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau sampean ngaku sebagai orang mukmin, maka membaca salat berarti melakukan perintahnya Allah. Coba bayangkan. Bukan membaca sholawat untuk mengejar apa yang menjadi hajat kita, tapi membaca sholawat dilandasi semata karena melakukan perintahnya Allah. Ini titik. Diawasi. Lalu yang nomor 2, kita membaca sholawat karena betul-betul merasa cinta, mahabbah kita kepada Rasulullah. Karena mahabbah kepada Rasulullah, maka ketika membaca sholawat, kita sadar betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam hati kita tidak ada sedikit pun merasa Rasulullah ada kurangnya. Tapi Rasulullah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking sempurnanya makhluk yang berupa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah menyampaikan, mengikrarkan, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Bagaimana sampean dan saya? Mulianya Rasulullah. Maka dengan mulianya Rasulullah, sampean betul-betul mencintai, mahabbah. Apa harapan kita? Dinyatakan oleh Rasulullah, siapa yang betul-betul mencintai terhadap sesuatu di dunia nanti, maka kelak dia akan dikumpulkan oleh Allah kelak bersama-sama dengan siapa yang dicintai.
Kalau kita betul cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan sampean dan saya nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kan harapan-harapan kita, karena kita semua orang mukmin, tidak ada sedikit pun kita berharap untuk mencapai dan memperoleh kesengsaraan, tapi semuanya kita ingin memperoleh kebahagiaan. Bagaimana supaya kita masuk dalam golongan yang muflihun, bukan tergolong orang yang khosirun? Semuanya itu kita landasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang kita takuti hanya kecuali Allah. Kan begitu. Neraka tidak menjadi takut kita. Karena apa? Neraka hanyalah makhluknya Allah. Yang kita takuti Allah. Mari kita sadari sepenuhnya, Masya Allah. Saya selama mendengar informasi bahwa semua agama itu sama itu, saya galau. Ya, saya galau. Betul-betul galau. Hidup saya begini, bagaimana nanti anak cucu saya? Sekarang sudah banyak sampai lihat dalam rumah tangga, mohon maaf, bapaknya agamanya ini, nanti anaknya agama ini, agamanya. Salam satu rumah tangga, agamanya sudah dianggap biasa saja. Malah ada yang bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya rela dinikahi dengan orang yang bukan Islam. Tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Dikira kalau sudah berbuat baik itu lalu mendapatkan nilai di sisi Allah. Sampai dan saya dengan sebuah keimanan yakin bahwa semua perbuatan kebaikan yang dilakukan manakala tidak dibingkai dengan ketauhidan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dikuatkan. Masya Allah. Nah, ini yang saya coba ingin sama-sama kepada sampean semuanya kita ajak. Maulidan, kita sudah memperingati di sana, di sini, kemana-mana kita senantiasa memuliakan, mengagungkan, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan sampai iman kita berguguran, maka beramal disertai dengan iman. Ini dikokohkan dalam diri kita. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tazna lil kafirina sa'iro. Buka nanti surat Al-Fatih ayat yang ke-13, ketemu nanti kita. Oh, begitu. Maka perlu untuk kita menjaga iman kita. Lah mudah-mudahan keinginan kita untuk senantiasa hidup dalam keimanan, mati pun tetap dalam membawa iman, itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keinginan kita. Sebab kalau Allah itu mau membalik hati seseorang, gampang. Maka kita diajari oleh Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai engkau ya Allah, zat yang mampu membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan hati kami senantiasa dalam agamamu, senantiasa taat kepadamu, senantiasa beriman kepadamu. Kita mohon kepada Allah. Ada orang yang mulai kecil Islam, tua-tua keluar Islam. Ada yang karena hidayah mulai kecil tidak Islam, tinggal mati-matinya masuk Islam. Belum tentu sampean dan saya. Makanya kita mohon kepada Allah supaya kita semuanya ditolong. Sehingga apa yang kita lakukan ini bukan menjadi kesombongan, tapi menjadi sebuah keyakinan bahwa kita adalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah. Makanya berulang kali saya katakan di sini, sampai beratnya untuk menjaga iman itu Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita selalu memperbaharui iman kita. Bolak-balik saya katakan itu karena ini pentingnya dalam kehidupan kita. Menjaga iman itu penting buat kita. Dan ini diawasi oleh kita itu. Lah mudah-mudahan nanti kalau ruh kita itu dikeluarkan oleh Allah, Allah memerintahkan malaikat Israel, ruh kita disorong dengan keimanan kita yang suci, yang lurus, yang sempurna, lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sampai lihat itu, orang kalau sudah mau meninggal itu
biasanya penglihatan itu matanya itu naik, itu tahu rohnya keluar, kita saja tidak tahu. Maka kalau kita melihat saudara kita sudah meninggal, kok matanya masih terbuka, ini disuruh segera untuk menutupnya. Kita aja tidak tahu. Kalau tidak percaya nanti mati sampean. Melihat, oh iya, ada yang tampak seperti ketakutan dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, kita minta, maka kita selalu berdoa yang dikenal dengan doa selamat itu. Ujung-ujungnya ada kalimat yang berbunyi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Masya Allah. Loh, kalau sampean baca doa itu, faham sampean bacaan itu apa maknanya, bagaimana mungkin kita akan bisa menghadapi sakaratul maut dengan mudah kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya muncul, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah kalau kita di dalam menjalani kehidupan karunia Allah ini tidak senantiasa untuk menatap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan penting sekali. Maka antuk minabillah, diawasi. Kan begitu. Terhadap kitab-kitabnya Allah wajib kita percaya. Sehingga sampean dan saya tidak sedikit pun meragukan. Kita tidak memahami tentang Al-Quran. Al-Quran disampaikan oleh guru-guru kita. Oh begini. Akhir-akhir ini malah ada yang menyatakan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Loh begitu. Loh, kalau sampean berpedoman dengan Al-Quran saja, mana mungkin sampean melakukan sholat 5 waktu? Kan begitu. Oh begini, oh begini. Malah sekarang kalau sampean buka YouTube itu, Masya Allah, sembayang itu, sembayangnya orang Islam itu sudah ditiru. Sudah. Yang Kristen Ortodok dari Syria itu, sampai azan sudah digunakan caranya. Coba sampean, Masya Allah. Azan menggunakan bahasa, tapi dia bukan azannya memanggil untuk orang. Masya Allah. Dulu saya masih kecil, belum kenal ini. Sekarang dewasa, sampai sekarang itu punya keluarga di Amerika, tinggal search, halo, gini. Sudah bisa. Dulu zaman saya masih kecil, tahun 72 saya lulus di SD, nggak nemu ini. Mau nonton TV aja sudah bintik-bintiknya seperti jagung itu sudah tingginya setengah mati. Sekarang dengan ini manusia bisa lebih canggih lagi. Sekarang saya di sini ingin mencari rumah saya yang di Jawa sana, rumah ibu saya, ketemu. Lalu bagaimana dahsyatnya yang memberi ilmu? Terpikirkah oleh kita? Sedangkan ilmu yang Allah berikan ini cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberi kamu ilmu kecuali cuma sedikit. Itu saja dosa seperti ini. Bagaimana lagi ilmunya Allah? Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Coba. Kita bisa sembunyi dari manusia, tapi tidak bakalan kita bisa menyembunyikan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau kita sadar begitu, maka kita akan berupaya membawa diri kita menjadi makhluk hamba Allah yang jujur. Ini iman semuanya. Tanpa dilandasi iman, tidak. Maka sampean melakukan ibadah landasannya iman. Kalau sampean dan saya melandasi ibadah tidak dilandasi iman, maka sampean dan saya ibadah tidak akan menjadi keinginan dan kenikmatan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sekarang masih diberikan kesempatan hidup, dan sampean dengan begitu canggihnya berbagai macam ini, sampean bisa untuk melepaskan waktu, digunakan untuk beribadah, digunakan untuk thalabul ilmi. Ini enggak gampang-gampang. Di akhir zaman yang hiburan berbagai macam sudah, Masya Allah, sampean bisa menghindarinya. Bersyukur, Alhamdulillah. Berapa menit sampean tinggalkan mulai dari rumah sampai sini.
Saya pernah tersentak dengan kiriman teman saya. Ketika orang main sepak bola, tidak ada satupun pemain yang membawa HP ke lapangan. Sama nonton kalau sepak bola. Sepak bola main, tidak ada pemainnya yang bawa HP. Saking khusyuknya dengan bola. Coba bayangkan. Tapi orang kita Indonesia berangkat haji, sibuk dengan HP-nya. Berikut itu share kirim. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Sampai saking pengurus supaya kita hati-hati, ditulisi juga. Harap dimatikan HP-nya. Sembahyang kita itu seperti itu. Sana-sana masih bawa HP. Nih, bawa HP. Nanti Allahu Akbar. Ketika itu lupa untuk mematikan HP-nya. Allahu Akbar. Lalu HP bunyi ting 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 ting. Wah, coba yang lain. Sudah. Hatinya sudah. HP-nya siapa ini sudah? Belum tahu sudah HP-nya siapa ini. Sudah. Hilang ingatannya dengan Allah sudah, yang diingat sudah HP-nya siapa. Akibat diri kita sudah merusak konsentrasi orang lain, yang lain. Coba, pernahkah kita merasa begitu? Atau justru, wah, orang supaya tahu aku punya HP. Coba bayangkan. Yang mana kira-kira? Tuh itu Masya Allah. Makanya Sayyidina Umar tuh ketika perang itu kena panah, anak panah seret, nancap itu punya. Ditarik-tarik tidak bisa. Ngait begini. Lalu Sayyidina Umar berkata, aku tak sholat dulu. Nanti ketika waktu aku sholat, kamu cabut panah-panah itu. Sholat Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Ketika sholat dicabut itu, bergerak pun tidak. Saya dan sampean nyamuk ngung bingungnya setengah mati yo. Coba. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sudah merasa bagaimana nikmatnya berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Dia dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sholat bukan sekedar ucapan mulutnya, tapi hatinya yang senantiasa dilandasi dengan iman. Sehingga dia mengucapkan Allahu Akbar, nikmat, bukan cuma bibirnya. Nah, kita kira-kira sampai di mana sudah? Nah, kalau sampean ya insya Allah walaupun didatangi nyamuk 10 sih tidak apa-apa sampean. Ngung nempel di sini sampean jadi diam aja. Saya tapi nggak percaya gitu. Nggak percaya. Nah, mari kita coba telah, oh begini ya. Maka iman ini harus diawasi, iman terus diawasi. Sholawat. Jadi kita nomor pertama ketika membaca sholawat, sadar bahwa itu menjalankan perintah Allah. Nomor 2, ketika kita membaca sholawat, betul-betul merasa cinta dengan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiganya, nih, jangan lupa bahwa di dalam kita membaca sholawat adalah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Tidak ada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempatnya, jadikanlah sholawat itu sebagai wasilah sampean. Jadi sholawat itu wasilatul a'zam. Tapi ikuti bahwa di dalam sholawat sampean tadi karena melaksanakan perintahnya Allah. Maka dengan sholawat. Nah, kalau sudah sholawat berarti kita sudah sadarkan diri kita kepada Allah dan senantiasa menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah kita, contoh kita. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perjuangan kita dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya dan pada akhirnya kita tergolong menjadi orang yang 3 golongan yang bakal mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dari 3 itu 1 golongan adalah waman aksaros sholata alayya. Siapa yang di dalam menjalani hidupnya memperbanyak bersolawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.